di plugin di Firefox. Fungsi Zotero sama seperti Mendeley, jadi manajemen dokumen ilmiah. Kalau misalnya kita nyari buku koleksi perpus itu biasanya nyarinya di katalog perpus. Nah, kalau Zotero atau Mendeley itu mencari koleksinya si pemilik Mendeley itu, milik akunnya. Jadi kalau dia ingin nyari buku saya apa saja, artikel saya apa saja, saya ingin nyari artikel saya yang tentang A itu, nah dia nyarinya di Mendeley atau di Zotero yang sudah diinstal dengan catatan koleksinya sudah diikut. Tapi memang kalau di versi Zotero itu bagus di browser Firefox. Kalau bukan Firefox itu harus pakai yang standalone terus diinstal add-onnya lagi. Coba buka Firefox. Nah, sudah install Zotero standalone. Sudah pernah pakai? Kan kemarin nyoba. Oh. Oke, buka Zotero dan ORG. Ya, enak. Sensornya biasa aja. Kayaknya bisa dipakai ke satu tempat. Itu misal kamu offline blog. Oke, kita bisa install di klik download. Yang tadi sudah install yang ini lah, standalone. Kalau install standalone harus juga install extension sesuai dengan browsernya. Ada 3, Firefox, Chrome, sama Safari. Kalau yang IE nggak ada di sini. Nah, kalau sudah install standalone, nanti bisa pakai standalone nggak apa. Tapi kalau belum, kita coba aja install Firefox. Firefox-nya Firefox lama ya. Ini jangan Firefox lama. Nah ini Firefox mau diupdate. Cara update-nya apa? Sampai selesai update ya. Nah, enggak, yang satu, coba beri yang satu. Oke, selesai.
misalnya yang Firefox dasarnya untuk plugin untuk Firefox ada efeknya di sini. Untuk Firefox terbaru efeknya di sini. Kalau Firefox lama dulu itu ada di sini. Atau di coba klik kanan di sini, atas klik kanan, menu barnya di klik tools. Nah, ini seperti itu. Itu juga untuk memanggil videonya di situ. Atau Ctrl Shift Z di video web. Ctrl Shift Z juga. Udah selesai nggak sih? Belum? Kenapa? Diklik help terus upload Zotero, dia kasih tahu Zotero berapa. You are currently on the release update channel. Bukan kamu download lagi. Oh, download baru. Coba, pertama kali kita harus men-setting di mana akan meletakkan dokumen yang nanti dikelola. Kalau di Mendeley itu juga ada tools option untuk men-set di mana dokumen itu diletakkan, supaya kalau defaultnya dia di C, supaya dokumen itu tidak hilang ketika misalnya laptop diinformasikan. Nah, settingannya jadi setting bulat-bulat gitu. Nah, preference, advanced, files and folder. Ya. Nah, di data di directory location itu dia defaultnya ada di C user dan seterusnya, pokoknya ada di C, sehingga bisa jadi akan hilang kalau misalnya komputer di sana. Nah, itu harus dipindah dulu dengan klik choose custom, kemudian klik choose oke. Nah, biasanya mahasiswa saya minta untuk pindahnya ke D, misalnya D harus bikin satu folder baru atau selain C lah. Restart biasa. Kalau nggak mau restart, nggak apa. Aktif di Chromecast sekarang nggak? Dari SMP punya belum berapa kan? yang kuliah ini belum lanjut ke lanjutan, masih punya jalannya. Terus satu dari dua terus selesai. Buka lagi preference-nya. Preference lagi. File sorter lagi. Nah, yang bawah kan data, yang atasnya itu base directory untuk attachment. Untuk attachment itu file, misalnya kalau yang bawah itu untuk metadata, menyimpan metadata. Kalau yang atasnya itu untuk file PDF-nya nanti disimpan di mana. Nah, biasanya
saya satukan, klik aja cus, kemudian pilih di Zotero lagi. Enggak, di back dulu, yang diklik yang Zotero ya. Zotero terus klik select folder ya, change space directory ya, klik OK ya, selesai. Klik preference lagi. Nah, bedanya dengan Mendeley, kalau Mendeley itu ketika data PDF dimasukkan, Mendeley langsung bisa membaca metadatanya. Tapi kalau ini tidak, kecuali indeksingnya diinstal. Nah, kita ingin install indeksingnya. Instalnya di search. Ya. Nah, disitu indeksingnya ada tulisan PDF indexing not. Nah, itu not install. Nah, itu harus diinstal dulu supaya Zotero ini bisa indeks file PDF. Klik check for installer. Ya, install. Sampai nanti not install berganti install. Terus apa? Benar kok. Kita sudah bisa gunakan sekarang si Zotero. Nah, Zotero bagus untuk dia punya kelebihan dibanding Mendeley itu untuk mengelola dokumen HTML. Jadi misalnya kita search di internet dapat dokumen HTML yang ingin kita simpan di komputer. Biasanya orang melakukan file save as atau di copy terus di paste di Word. Biasanya seperti itu. Kemudian akan kesulitan ketika harus menuliskan ini alamat URL. Jadi kalau di save text ke Word, alamat URL-nya harus di copy di paste juga gitu. Nah, Mendeley Zotero ini bisa membantu kita untuk mempermudah proses-proses itu. Mbak sekarang cari di lewat Google dengan kata kunci tertentu, silakan nyari informasi terserah mau nyari apa.
biasanya orang mau menyimpan itu di file secret S, atau Ctrl S disimpan. Tapi dengan Zotero itu tidak perlu seperti itu, tapi nanti cukup diklik di sini. Tapi ini masih belum selesai muternya. Coba di F ini enggak. Baik. Terus ini. Coba diklik yang A. Ya. Nanti di sebelah sini ya selesai. Meningkatkan minat baca. Simpan di sini. Nah, simpan tahu ketika itu meningkatkan minat baca itu ngambilnya dari sini. Tulisan meningkatkan minat baca itu title dari halaman ini. Gitu. Nah, lalu di sebelah sini itu ada keterangannya. Tipenya webpage, title-nya ini, autornya nggak ada, dan seterusnya nggak ada. URL-nya kena, URL-nya itu. Jadi udah langsung kesimpan di sini. Aksesnya tanggal berapa, jam berapa sudah ada. Jadi sekali klik sudah kena semua. Tapi kan ada yang mungkin ada pertanyaan yang dibutuhkan kan bukan hanya ini, tapi halamannya ini. Halamannya ini itu juga sudah tersimpan di Zotero. Kita bisa membuktikan dengan coba di close dulu minat bacanya. Oke. Nah, untuk membuktikan bahwa dokumen meningkatkan minat baca itu sudah tersimpan di sini. Kalau ingin baca misalnya, cukup double klik saja tulisan meningkatkan minat baca. Double klik. Nah, ini tampilan ini itu sudah ambil dari komputer kita, bukan dari internet. URL-nya sudah ambil dari attachment. Ini kalau nggak ada internet juga Bisa. Sudah kesimpan di sini dan lengkap URL-nya kapan aksesnya. Itu cara pertama. Cara kedua, ini itu akan berubah seiring dengan pembacaan dari halaman website ini. Ini kan kotaan seperti ini. Tapi kalau halaman websitenya itu buku, dideteksi sebagai buku, itu akan berubah jadi buku. Misalnya, coba kita Amazon, cari buku di Amazon. Library Science pasti Amazon coba. Sama juga. Tambahin Amazon juga. Amazon. Ini berguna misalnya kita sudah punya satu buku, kemudian kita ingin menyimpan buku itu, dokumen metadata buku itu di Zotero sini. Baik, sini lengkap, item tipenya buku, datanya apa lengkap. Nah, kalau kita nggak mau input satu persatu, kita bisa lakukan cara ini. Buka, cari di Amazon misalnya, salah satu recommendation of itu.
misalnya nggak lengkap, memang nggak lengkap, ini bisa ditambah sendiri. Tapi paling enggak sudah membantu kita untuk mengisi. Mestinya itu lengkap. Nah, kenapa dia bisa ngambil seperti ini? Karena Amazon ini punya metadata yang sesuai dengan Zotero. Nah, kalau di perpustakaan ada konsep interoperability kan, nah, maksudnya seperti itu. Jadi data itu bisa dibaca oleh aplikasi apapun tanpa harus copy paste itu cukup seperti itu sudah masuk. Gitu. Nah, cara lain adalah ini tadi lewat website, kemudian Amazon, kemudian kalau jurnal online juga bisa. Nanti di sini akan berubah lagi logonya. Misalnya saya direct, coba buka saya direct. Kenal saya direct? Tulis Science direct. Science SCINC. Langsung nggak mau? Saya direct direct langsung di telepon. Direct kurang T kurang C direct DIRECT dia belakang itu dia enggak Science direct. Nah itu www.35 nya coba kamu searching sumber informasi tentang dengan kata kunci tertentu di situ. Pakai Chrome bisa, tapi pakai apa namanya? Pakai yang standalone. Kamu dengan standalone. Nah, pakai Chrome buka. Terus kamu buka Zotero.org, terus di bawah download standalone itu ada add-on for Chrome. Nah, kamu bisa. Nah, ini saya direct. Kalau misalnya sudah nyari ini ada hasilnya, terus ada yang ingin di download, bisa dengan posisi seperti ini atau diklik detail. Kalau posisi seperti ini, maka di sini modelnya seperti ini. Ini kalau diklik, kita disuruh milih mana yang mau di download. Tapi kalau sudah diklik detail, nggak ada pilihan ini karena hanya satu kan, detailnya hanya satu. Kalau modelnya seperti ini, kita tinggal milih mana yang mau di download, klik OK. Coba salah satu yang paling atas ini. Sebentar, maka akan muncul di sini. Setelah ini selesai. Ya. Sampai ini yang PDF-nya bisa diterang. Nah, kalau sudah kesini, termasuk PDF sekali klik ini. Coba diklik tunjuk di paling kiri. Sampai nah, ya, PDF-nya sudah masuk di sini. Hanya sekali klik kan, tidak perlu klik. Tapi kamu nggak akan nemu saya dari dulu ganti nama. Ini lebih ke ilmu sosial dan teknik di UGM. Hampir semua ilmu yang ada di UGM itu ada di sini. Dengannya hitungannya dari setahun. Kalau yang dari
nyimpennya seperti itu, ada beberapa model. Tapi saya tekankan ke mahasiswa kalau pakai model ini, yang bentuk pakai ini, downloadlah yang dibutuhkan saja. Kalau di jurusan teknik itu ada satu jurusan di elektro, itu dia membatasi, menyarankan download itu sehari 3-5 artikel. Nah itu yang saya tekankan supaya tidak download berlebihan terus nanti jadi sampah. Termasuk download yang lain juga. Oke, cara lain lagi, kalau buku novel buku teks misalnya. Oke, cara lain begini, coba diklik tongkat ajaib gitu, icon tongkat. Nah, kita juga bisa memasukkan metadata itu dengan icon itu. Metadatanya dari buku atau dari artikel. Nanti kita tinggal nulis ISBN buku, di enter, maka metadata buku akan muncul. Tapi syaratnya koneksi ke internet. Ini metadatanya tulis enter, DOI juga demikian. Kalau DOI Digital Object Identifier itu ada tulisnya di jurnal halaman 1 kiri kanan itu ada DOI. Nah, DOI-nya itu nanti dituliskan di situ, di enter akan muncul. Coba ditulis coba ditulis ini Mbak, ISBN 978 155 961 7277. Terus di enter coba. Kalau buku ini sudah ada di pocket ya akan masuk. Dapat kan? Music of for healing and benar gak? Music for healing and unwinding. Betul ya? Di sini ada subnya, pionir dan seterusnya. Pengarangnya Stephen Helton dan Joseph Nagler. Dapat tak? Caranya seperti itu kalau tapi ini bukan buku ini, audio recording, bukan buku audio recording. Gitu. Nanti kalau ada lagi yang lain, buku atau BOI lagi cuma ditulis seperti itu nanti muncul. Tapi ingat, suteknya nggak kena loh. Hanya memang datanya saja. Berarti cuma untuk data ini aja. Ini tak data itu pengarang penerbitnya kalau dengan tongkat aja gitu. Gitu. Jadi itu cara ngambil data dari halaman website, dari jurnal online, kemudian dengan ISBN atau apa DOI dan seterusnya. Nah, di sebelah kiri di My Library itu sama dengan Mendeley bisa membuat folder-folder. Jadi nanti ini sudah dipisahkan berdasar folder-folder di situ. Cukup diklik saja ada logo folder di atasnya itu, ya. Kita tinggal membuat folder saja di situ. Tulis sudah folder, misalnya folder semester 1 atau folder buku, folder artikel dan seterusnya. Kita bisa buat sesuai keinginan kita. Ya, coba. Nah, tinggal klik My Library coba. Kita bisa klik artikel kemudian di drag ke folder artikel. Klik terus di drag. Ya. Nah, di artikel tidak ada. Tapi di My Library masih tetap ada. Tapi hanya mirror. Oke. Kemudian kalau ini sudah banyak, kita juga bisa mencarinya di situ lewat sini. Lewat pengarang
muncul ya. Tapi kalau ingin nyari yang spesifik, bisa diklik ke bawah, nyarinya berdasar apa? Title, hanya title creator atau outfit and text. Teks di sini teks yang sana. Coba kamu kliknya. Terus di sini tag. Nah ini ada tagnya, tag bawaannya ini. Nah tagnya ini itu munculnya di sana kalau mau nyari. Jadi ketika diklik tag low grade get, maka yang akan muncul nanti di sini adalah yang dokumen yang punya tag low grade get. Sama seperti Mendeley. Mendeley kan filter by my tags. Nah kalau ini langsung di sana muncul. Terus search tag di bawahnya kita bisa cari. Ini bisa di sini nggak apa-apa. Ya semuanya muncul. Ya. Oke. Ini notes. Notes itu untuk membuat catatan. Kita bisa klik add note, kemudian kita buat catatan tentang dokumen ini. Misalnya setelah dibaca ada beberapa catatan yang perlu ditulis di sini, mereview misalnya, itu bisa ditulis di sini dalam catatan. Nah bedanya dengan Mendeley, kalau Mendeley bisa menulis catatan di dalam dokumen PDF-nya itu. Kalau di sini nggak bisa, jadi hanya di sini saja. Setahu saya begitu. Nah, bedanya Zotero itu dia punya fitur untuk related. Maksudnya related apa? Jadi misalnya kita punya dokumen 10, dokumen 1 itu ternyata punya hubungan dengan dokumen 5. Kita bisa klik related, pilih oh dokumen novel law bla 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 itu berhubungan dengan meningkatkan minat baca. Diklik saja ya. Setelah diklik related, klik minat baca, klik OK. Maka akan sini akan muncul oh related with minat baca. Gitu. Coba kliknya atas lagi. Ya, klik related. Ya akan muncul. Gimana? Kliknya coba. Oh, klik related. Yang di buat tadi masih ini hanya khusus related yang tidak. Tapi kalau related dokumen bisa mungkin ya aktifnya related. Kalau related dokumen harus diklik dokumen yang ini. Dokumen ini berhubungan dengan dokumen apa itu, perkaliannya bisa dilihat. Nah, tinggal nancep ke. Sama yang di sana di luar Pak. Cuman nggak tahu nyeting ininya IP-nya ini virtual LAN nggak ngerti. Nyala. Bisa saja nggak. Nanti naik apa-apa. Langsung ya.
ingin baca dokumen yang lain, tinggal ya, langsung muncul dokumen yang lain. Klik seperti ini, nah, langsung diarahkan. Kalau kamu klik minat baca, langsung diarahkan ke minat baca. Itu berguna sekali kalau dokumennya di sini sudah ada ratusan. Ya. Jadi keterkaitan antara dokumen bisa dibuat dengan cara seperti itu. Oke. Nah, kalau yang sekarang related dengan soal maksudnya ada dari luar yang bisa di sehingga orang kalau sebenarnya nanti di apa proses di jalan kayak ini hal lain yang kita oh nggak bisa. Ini nggak bisa. Betul nggak bisa. Kalau related ke file, jadi hanya related itu hanya ke sini ya, hanya ke yang sudah dimiliki di sini. Ya. Kalau keluar nggak bisa. Nggak bisa. Oke, sudah. Ya. Kemudian kalau misalnya ingin tahu di mana sebenarnya tempat penyimpanannya ini, klik kanan, show file. Ya. Nah, file-file itu simpannya sudah ada di D Zotero storage, pokoknya ada di folder Zotero. Jadi semuanya itu ada di folder Zotero. Jadi kalau komputer ini diinstal ulang, asal folder Zotero itu masih ada, nanti tinggal menginstal aplikasi baru, diarahkan ke folder itu lewat preference tadi, maka dokumen lama akan dapat. Kemudian namanya tadi sudah langsung berubah, C et al 2015 dan seterusnya. Tidak kode. tapi campur image sama filenya jadi satu ya. Iya. Storage ini yang menyimpan file. Kalau yang style itu ini stylenya, style CSL-nya. Kemudian yang lain, hasil kita install index tadi itu ada di sini. Ya, info sama index. Jadi kalau lokasi penyimpanannya nanti berubah, harus install indexingnya lagi. Atau kayak kita ini copy di tempat baru bisa kita kayak storage itu menyimpan file. PDF saja ya, satu file. Yang tadi ini HTML semua file. Ya. Apa serialnya? Ini boleh dibaca. Sing biyen tadi dulu ya.
yang belum lengkap, tapi sudah bisa dikutip. Ngutipnya bisa pakai DOI-nya. Kelihatannya bisa ada begini, tapi belum ada volume nomornya. Volume berapa, nomor berapa belum ada. Baru available online, tapi sudah bisa diunduh. Masih kurang lengkap. Bisa daftar pustaka atau mungkin ada yang masih berbeda. Oke, begitu. Nah, bagaimana menggunakan ini? Ini kan sama fungsinya seperti Mendeley ya, bisa membantu kita membuat hitungan dan pustaka. Zotero juga demikian, tapi sama dengan Mendeley harus menginstal plugin-nya dulu. Nah, plugin-nya itu sekarang kan Zotero buka Word-nya aja dulu. Buka Word. Oh, dari orang ini. Apa saya? Bisa. Bisa. Oke. Nah, itu kalau sudah diinstal, di atas ada tulisan Zotero. Tab Zotero. Nah, coba diklik. Itu add-in-nya Zotero. Coba kamu tulis kalimat dulu. Terserah. Ya. Kalau kita nulis paper itu kan tulis kalimat, mungkin ada sumbernya dari mana. Kamu tulis kalimatnya yang kurang-kurangnya itu ngutip. Betul nggak? Spasi. Nah, untuk titiknya bilang spasi. Nah, sumbernya itu tidak tulis manual dalam huruf nama dan koma tahun, tapi klik add citation. Ya. Appropriate things. Oh, oke, kamu tulis dulu. Kamu buka Zotero atau RG dulu. Ini kok mati nggak? Mati. Ada di dulu. Mau kemana ya? Sorry. Rama. Kolektor. Jadi ada lagi klik download no. Banyaknya. Jadi orang sekarang 16 memang sama. Ini bukan desa berapa? Desa berapa? Lain nomor.
harus ada di Mendeley ya, yang di Zotero. Tapi kalau lupa bisa diklik Z-nya coba itu, Z yang atas, ya, klik, kemudian klasik klik. Nah di sini bisa dipilih kalau misalnya lupa. Misalnya yang paling atas itu kan dari website, kayaknya nggak lengkap metadata jeleknya. Oke, kemudian klik, kalau misalnya perlu diberi traffic, suffix atau page, halaman sekian yang kutip itu bisa ditulis di sini. Dari paper novel, law brief dan seterusnya itu halaman 5 misalnya, tulis di sini 5. Kalau ingin lihat hasilnya seperti apa, klik show editor. Nah, so see at all dari 15 page 5. Kalau misalnya kutipannya lebih dari satu sumber, klik multiple source. Jadi tambahin lagi, misalnya sama mana, sama musik healing, klik aja musik healing, klik yang sini, ya, akan ada di sini. Klik OK, munculnya nanti seperti ini. Musik healingnya nggak ada pengalaman. Mirip seperti sini. Yang dilihat. Kemudian enter juga ada 2 kali. Kalau misalnya ingin insert daftar pustaka, tinggal klik insert bibliografi. Itu dasar install ya. Install, setelah install tentukan letak penyimpanan yang di file and folder tadi di preference pertama itu. Yang kedua, install indexingnya, PDF indexingnya. Setelah itu selesai, bisa digunakan untuk menyimpan dari internet berupa halaman website, kemudian jurnal online, kemudian insert metadata via ISBN atau via DOI. Setelah itu install kelengkapan yang lain, metadata, tag, related, dikerjakan, kemudian bisa diinstal untuk dasarnya itu. Jadi kalau OpenOffice berarti install di Zotero.org-nya pilih yang plugin for Office, for OpenOffice. Terus kok kan mau bulan aja bahasa Cina ini sektor teman ini. Akhirnya aku ada hasil berkonsep. Bahasa Inggris ya, nontonnya waktu ini. Begitu mbak, itu Zotero. Nanti Mendeley bisa belajar, Mendeley sama Mas Agus bisa. Setelah itu saya balik ke Ismail, referensi ya. Praktek saya sudah masih belajar. Itu nah teman-teman PPL ya, kontak kita minta bikin template skripsi dari Word sudah ada terbentuk. Berarti skripsi itu kalau mas skripsi tidak pakai template, bisa menggunakan tulisannya dari situ. Kita dari judulnya, kitabnya sudah ada template untuk template itu dijadikan satu dengan ini bagus. Nah, datanya. Nah, kalau sinkronisasi mau menyimpan itu di Zotero, maka harus punya akun Zotero dulu. Buka file-nya di Zotero.org, scroll ke atas, register. Register, username, email, password, tulis. Nah, nanti username dan emailnya itu ditulis di Zotero, di sini.
sing. Nah, itu username passwordnya masukkan di situ. Nah, nanti datamu akan tersinkronisasi di Zotero. Klik OK. Mau sinkronisasi bisa klik sinkronisasi. Ya, dia sinkronisasi. Nah, coba sekarang kamu login di Zotero. Kamu lihat. Ya, login. Ya. Klik My Library. My Library. Klik item-item yang kamu simpan di sini itu otomatis sudah akan ada di sini. Ini juga seperti itu. Jadi ini sudah tersimpan di situ. Sama seperti sinkronisasi yang di sini. Nah, ini space-nya saya nggak tahu sekarang berapa. Dulu terakhir saya lihat cuma 500 MB. Settingnya itu di mana? Kelihatan ini dokumennya termasuk foldernya juga sudah ada di sana, tag-nya juga sudah ada di sana. Jadi kalau dengan cara seperti ini, di satu nomor laptopnya di bawah tinggal buka menu Zotero login, itu sudah bisa dilihat. Termasuk metadata serta PDF-nya juga ada di situ. Sudah kita lihat. Yang paling atas itu kan ada full tag-nya. Ya. Nah, full tag-nya sudah. Itu sudah kita lanjut video. Ya. Nah, Zotero untuk yang apa pemula itu jadi sederhana daripada sebelumnya. Tapi kalau misalnya saya nggak ada, kalau tidak ada Pak yang tanyakan, saya bisa minta karena saya tidak pakai masih ada satu kelasnya itu kalau mau gabung satu setengah dua kelas. Begitu ya, kalau sudah gini, kita punya 3 proyek. Pertama promosi, kedua riset, yang ketiga living. Kenapa? Nah, sebelum uji eksekusi saya pastikan yang promosi. Jadi coba kamu buka webnya Bagus Aktif. Pernah dengar konsep ini nggak? Outreach Library. Reach yang di out, menjangkau yang ada di luar. Jadi konsep itu untuk menjangkau pustaka yang jarang ke perpustakaan, entah itu karena jarang ke perpustakaan atau tidak pernah ke perpustakaan. Mendekati itu dengan promosi jalan, atau langsung di mana dia berada kita ajari. Misalnya kalau terkait dengan pelatihan seperti ini, kita tidak menunggu mereka datang ke sini, tapi kita bisa datang ke sana, ke perpus jurusan misalnya. Nah, di perpus jurusan itu teman-teman tidak sekedar bisa bantu input data misalnya, tapi ketemu dengan mahasiswa, kemudian dengan mahasiswa itu bisa diskusi masalahnya apa sih terkait itu. Tentunya ada step-stepnya ya, tidak langsung datang
dulu misalnya dari awal ceritanya apa sih kalau nyari buku, oh di sini buku, sering nyari buku di jurnal online nggak, oh sering nggak nemu atau dia nggak bisa, nah, kita masih bisa cari. Kemudian kalau tentang memilih yang itu kita bisa tanya, nah, awalnya di tanya kamu gambar biasanya disimpan di mana, oh di komputer, coba dilihat nggak, oh di folder-folder, tanya kalau nyari lagi di mana, saya harus lihat foldernya nggak satu persatu, mau nggak saya kita bisa tahu, tapi kita menjelaskan dulu ya mungkin jarak itu. Selain itu kita bisa promosikan apa ya di gitu. Itu untuk yang promosi. Oke, saya belum lihat lagi yang dua yang lain ya, masih beberapa minggu yang harus dikerjakan, saya belum bisa buka itu yang pasti itu akan dilakukan. Sekarang ini sudah selesai, hendaknya bisa balik ke nanti juga mungkin bisa didiskusikan atau didiskusikan yang promosi lagi gimana sih caranya. Oh pertama mungkin kalau ketemu kita harus pertama salam dulu, saya dulu kan saya tanya dulu apa ceritanya sana itu nanti saya yang bisa langsung dipraktekkan kalau diambil itu kalau ada sesuatu itu sesuatu itu jangan sekadar dikunjungi dulu, tapi mungkin sambil proses sambil proses berapa atau proses satu kenal aplikasinya dulu mungkin maksudnya atau biasanya kalau apa nyumbang dokumen di mana dari situ kita bisa kamu responnya akan